Halo Sobat Becik, ketemu lagi di Bincang Berita dan Informasi Bea Cukai Cikarang. Baik Sobat Becik, hari ini adalah sebuah episode spesial bagi kita semua karena kita sudah kedatangan tamu yaitu Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang, Bapak Bagus Nugroho Tamtomo Putro. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bima. Siap, gimana kabarnya Pak? Baik sekali. Alhamdulillah. Akhirnya Bea Cukai Cikarang mendapatkan salah satu pemimpin ya Pak ya, pemimpin definitif begitu karena sebelumnya selama 8 hingga 9 bulan dipimpin oleh seorang PLT atau pelaksana teknis dan kemarin di tanggal 1 November ya Pak ya, Ibu Sri Mulyani Indrawati telah melantik 638 pejabat berbagai eselon di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, salah satunya di kantor KPPBC TMP Cikarang telah dilantik seorang kepala kantor baru yaitu Bapak Bagus Tamtomo Putro. Sedikit sneak peek ya Pak ya mengenai CV yaitu Bapak Bagus Nugroho Tamtomo Putro atau Pak Bagus Putro ya Pak ya. Pendidikan di sarjana itu di Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia dan meraih predikat Master of Law dari University of Newcastle. Dan sebelum di kantor Cikarang, Bapak Bagus ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat di kantor pusat ya, tepatnya di Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Iya, betul. Seperti apa ini Pak pergantian jabatan begitu Pak yang sebelumnya sebagai Kepala Subdit TPB atau Tempat Penimbunan Berikat dan sekarang menjadi Kepala Kantor gitu di satu satuan kerja gitu Pak. Ya, saya rasa sebelumnya izinkan saya menyapa Sobat Becik dulu Ya, ya. Sobat Becik Pak. Selamat pagi Sobat Becik, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, dan ketemu kembali di hari ini. Kembali ke pertanyaan Mas Bima, soal mutasi menduduki jabatan itu menurut saya menjadi soal yang biasa. Meskipun seolah klise ya itu bagian dari dinamika organisasi, tetapi memang faktanya seperti itu. Jadi artinya dan di awal ketika kita sudah menjabat atau menjadi pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai atau pegawai Kementerian Keuangan, kita sudah menandatangani kontrak untuk siap ditempatkan di mana saja dan siap memberikan yang terbaik dimanapun kita ditempatkan. Termasuk saya dari sebelumnya menjabat Kasubdit Tempat Penimbunan Berikat dan sekarang kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Cikarang. Saya rasa ini sesuatu yang ya pantas disyukuri, tetapi juga sekaligus menjadi sebuah tantangan. Tantangan karena tentunya hal yang sedikit berbeda antara yang kemarin saya lakukan sebagai regulator gitu ya dan koordinator di dalam sebuah kebijakan khususnya fasilitasi kepabeanan untuk TPB dan sekarang saya harus memimpin sebuah kantor yang memang melayani dan mengawasi bukan saja fasilitas tetapi juga importasi khususnya adalah CDP dan ini sebuah tantangan tapi saya punya kepercayaan diri yang sangat kuat bahwa dukungan dari pimpinan, dari teman-teman, dari seluruh anggota Bea Cukai Cikarang saya rasa kita bisa melalui semua tantangan itu dengan baik dan ya mudah-mudahan dengan doa teman-teman dan seluruh pimpinan maupun keluarga besar Cikarang ini kita bisa melaksanakan dengan terbaik seperti yang diamanatkan pimpinan atas kepindahan saya kemarin. Iya Pak. Mungkin saya ucapkan selamat datang ya Pak ya di Bea Cukai Cikarang ya Pak ya. Terima kasih. Baik. Kalau kan Bapak tadi bilang memang sudah sebuah hal yang biasa ya Pak mutasi di organisasi kita di Bea Cukai. Nah ini satu hal yang menarik nih Pak kan Bapak sebelumnya sebagai Kepala Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat itu Pak. Kan itu Bapak tadi bilang itu sebagai salah satu regulator kebijakan di Bea Cukai gitu Pak ya. Nah kalau kita ngobrol tentang TPB itu kan berarti kan kita ngobrolin tentang fasilitas ya Pak ya. Nah itu
sebenarnya konsepnya bagaimana sih Pak, ada fasilitas kepabeanan gitu Pak? Kan kita bea cukai itu ya, secara khusus itu kan kita ditargetkan untuk mendapatkan penerimaan gitu. Nah, kalau diberikan fasilitas kan berarti ada hal yang berkurang gitu Pak dari sisi penerimaan. Nah, itu seperti apa Pak konsep fasilitas kepabeanan? Inilah yang saya selalu menjadi bangga dari bagian dari bea cukai. Kita memiliki tugas dan fungsi yang sangat menarik gitu ya. Dan itu semua kalau kita lihat itu dikembalikan kepada misi Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kita harus kembalikan semuanya apa yang kita lakukan ke situ. Jadi ada 3. Pertama, nah ini yang menarik nih kalau melihat sekarang nih, bisa dilihat di Renstra Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pertama itu adalah fasilitasi perdagangan dan dukungan industri. Yang kedua adalah perlindungan masyarakat dan perbatasan. Dan yang ketiga adalah pengumpulan penerimaan negara. Ini dari urutan yang dulu penerimaan itu yang pertama segala macam, yang kemudian baru yang kedua, ketiga. Sekarang kemudian penempatannya fasilitasi perdagangan dan dukungan industri. Meskipun sebagian kita kemudian tidak perlu dari sisi urutan itu mana prioritas, tapi kita tahu betul tidak ada satupun yang boleh ditinggalkan. Semua harus berimbang. Inilah yang menjadi unik Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sebuah tantangan tapi sekaligus menurut saya sebuah seni. Bagaimana kemudian kita bisa menyeimbangkan antara pemberian fasilitasi tetapi juga tidak mengorbankan dari sisi penerimaan maupun community protector maupun border protection. Disinilah menurut saya yang pantas nih teman-teman, khususnya anak-anak milenial, itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh organisasi lain atau direktorat jenderal di bawah kementerian yang lain. Nah, betul tadi Mas Bima bilang, loh, orang bilang begini, fasilitasi kepabeanan itu kan mengorbankan sesuatu penerimaan negara yang harusnya masuk ke kantongnya Ibu Menteri Keuangan, tetapi kemudian direlakan. Yang artinya sebenarnya potensi untuk misi yang penerimaan negara itu seolah-olah dalam tanda petik dikorbankan. Nah, saya selalu tidak sepakat mengatakan dikorbankan. Nanti kita akan lihat di belakang kenapa kalimatnya tidak bisa dikorbankan. Maka kemudian dari misi itu kita bisa lihat di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang kepabeanan itu ada pasal-pasal yang secara jelas memberikan landasan hukum. Yang kemudian di dalam tusi kita, di dalam PMK-PMK itu kemudian keluar berbagai macam variasi skema fasilitas. Mulai dari pasal 25, pasal 26, 27, kemudian pasal 44 untuk TPB. Ini semua adalah landasan yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas fiskal, atau kalau dalam konteks besarnya adalah insentif fiskal dengan berbagai macam tujuan gitu ya, berbagai macam tujuan. Nah, inilah yang nanti tujuan-tujuan ini yang nanti akan bisa kita membalikkan pikiran dari itu kayak mengorbankan gitu. Nah, sekarang sebelum sampai ke sana ya. Sebelum sampai di sana, sesuatu yang fasilitas itu apa gitu. Kalau kita bicara undang-undang kepabeanan semata begitu ya, maka sebenarnya ada beberapa fasilitas atas bea masuk itu yang diatur di dalam undang-undang. Pertama adalah fasilitas bea masuk tidak dipungut. Ini sebenarnya kalimat ini lebih banyak kalau di dalam konteks perpajakan. Barang yang dimasukkan dari pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut itu tidak dipungut atau tidak terutang. Kemudian ada pembebasan bea masuk. Kemudian ada keringanan dan kemudian ada pengembalian. Pembebasan, keringanan dan pengembalian ini ada di pasal 25, 28, dan 27. Dan kemudian di pasal 44 ada namanya penangguhan. Nah, penangguhan ini kalau kita tahu sekarang menjadi salah satu dari tusinya BCC sekarang adalah terkait dengan TPB. Nah, kenapa kemudian pemerintah memberikan fasilitas tersebut gitu ya? Kita nanti akan melihat fasilitas itu kalau melihat dari bidang usahanya atau kepentingannya itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan industri manufaktur. Ada juga yang untuk bidang usaha logistik, ada juga yang perdagangan, ada juga yang jasa, ada juga yang bahkan untuk kepentingan umum.
kepentingan umum itu termasuk juga di sana untuk kepentingan sosial dan bantuan kemanusiaan. Ini semua diatur di dalam konteks fasilitas kepabeanan. Nah, kemudian bagaimana kok tadi di awal tadi ini kan mengorbankan yang duitnya harusnya masuk negara kok kemudian diberikan fasilitas tadi mulai dari tidak dipungut pengembalian pembebasan sampai kepada penangguhan misalnya. Betul seolah-olah di awal. Tetapi kalau kita melihat kasih contoh misalnya adalah fasilitas yang diberikan pada manufaktur. Maka dari 1 rupiah, nah ini nanti yang menjadi tantangan kita, dari 1 rupiah yang dikorbankan dalam tanda petik, yang diberikan fasilitas itu kepada pihak-pihak bidang usaha itu, kata Bu Menteri harus produktif. Produktif dalam apa? Di dalam rangka untuk bisa kemudian secara proses justru menghasilkan bentuk lainnya. Kalau dari ujungnya nanti adalah terkait dengan perekonomian negara. Tapi jangan salah, bahwa termasuk dari produktif itu adalah penerimaan. Meskipun penerimaan itu tidak ada lagi dalam bentuk biaya masuk, tapi bisa juga dalam bentuk konteks penerimaan lainnya, yaitu perpajakan. Bisa PPh perorangan, bisa PPh badan, bisa juga PPN. Meskipun nanti di dalam konteks fasilitas secara berkembang sekarang ini tidak lagi kita ngomong misalnya sekedar kepabeanan juga, tapi juga ada fasilitas lainnya mungkin lebih panjang lagi. Tapi intinya bahwa setiap rupiah itu akan dikatakan efektif, dan kemudian kenapa pemerintah betul-betul sekarang ini mensupport itu melalui insentif fiskal itu, karena di dalam data evaluasi survei membuktikan setiap rupiah yang diberikan pembebasan itu ternyata menghasilkan something yang jauh lebih produktif. Maka kemudian kalau seperti itu kita tidak lagi boleh mengatakan begini, fasilitas kepabeanan akan mengurangi atau mengorbankan penerimaan. Tidak. Gitu. Tapi setiap rupiah fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah itu terbukti dalam beberapa tahun survei yang kita lakukan atau Direktorat Jenderal Bea Cukai lakukan BKM, ternyata menghasilkan indikator-indikator yang membentuk pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah penerimaan negara meskipun di dalam bentuk selain biaya masuk. Jadi berarti fasilitas kepabeanan itu menjadi multiplier efek ke belakang ya Pak? Betul. Mungkin memang di awal secara penerimaan bea cukai itu berkurang ya Pak ya? Seolah-olah berkurang karena di situ ada mungkin kalau kita bicara tentang bea masuk dan pungutan negara yang dilakukan oleh bea cukai itu kan berarti kita membicarakan tentang keuangan negara ya Pak ya? Tapi lebih dari itu kita menciptakan multiplier efek kepada perekonomian ya Pak ya, lebih besar dari keuangan negara itu sendiri. Makanya mulai sekarang kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa fasilitas kepabeanan menyebabkan terganggunya penerimaan negara atau fasilitas kepabeanan mengorbankan penerimaan negara. Tidak boleh lagi kita mengatakan itu, tetapi fasilitas kepabeanan adalah sebuah investasi yang dilakukan pemerintta untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dari setiap rupiah yang diberikan atas investasi itu. Demikian kan? Insight baru buat saya ini Pak, karena kata-kata investasi itu Pak yang belum pernah saya pikirkan mengenai apa itu fasilitas kepabeanan gitu Pak. Nah jadi berarti memang karena bisa dibilang itu sebagai nggak perlu bayar, tapi di belakangnya itu ada multiplier efeknya itu, jadi seakan-akan itu unrealized gitu Pak, unrealized gain gitu Pak ya. Jadi ada penerimaan yang tidak dirasakan, tapi itu akan menjadi sebuah penerimaan atau sumber baru gitu di kedepannya, baik di bidang di perpajakan ya Pak ya, tadi disebutkan sebagai PPh ataupun PPN atas efek ekonomi yang telah berjalan atas fasilitas kepabeanan yang diberikan gitu Pak ya. Nah
kalau kita bicara fasilitas tadi kan Bapak sudah sebutkan tidak dipungut, terus pembebasan pengembalian, ada juga eh, Penangguhan. penangguhan ya Pak, Iya. penangguhan atas bea masuk gitu Pak. Nah, lalu apa saja sih Pak fasilitas kepabeanan yang telah disediakan gitu Pak? Ya, tadi saya sebutkan jenis-jenis fasilitasnya ya, mulai dari tidak dipungut, pembebasan, pengembalian, pengurangan, sampai kepada penangguhan. Bentuknya, maka sekarang kita kenal dalam beberapa bentuk-bentuk PMK-PMK maupun PP yang mengatur tentang skema-skema fasilitas. Kita mengenal beberapa skema fasilitas mulai dari fasilitas mungkin yang agak umum gitu adalah fasilitas pembebasan bea masuk gitu ya. Ada fasilitas pembebasan bea masuk untuk badan internasional, untuk hibah, untuk penanggulangan bencana, untuk fasilitas penanaman moda, pembangkit listrik dan sebagainya, termasuk juga fasilitas yang kemarin kita tahu diberikan pada saat pandemi. Itu semua adalah untuk kepentingan umum. Jadi itu konteksnya adalah pembebasan bea masuk. Kemudian kita mengenal juga masih di dalam ranah sana sebenarnya, tapi konteksnya sedikit manufaktur dan energi, fasilitas pertambangan. Baik itu untuk migas, hulu migas maupun panas bumi. Nah, kemudian ada kita mengenal kemudahan impor tujuan ekspor, baik itu pembebasan maupun pengembalian, gitu ya, pasal 2627. Dan kemudian kita mengenal tempat penimbunan berikat. Selain tempat berikat, juga kita mengenal KPBPB atau lebih banyak dikenal sebagai free trade zones, gitu ya, free trade zone, kawasan pelabuhan bebas, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan kawasan ekonomi khusus. Nah, ketiga hal yang tadi saya sebutkan, FTZ, kemudian KEK dan TPB itu adalah sebuah skema yang pendekatannya adalah kawasan. Jadi kalau sekarang kita sering kenal kawasan berfasilitas. Nah, kalau kita kawasan berfasilitas itu adalah ya terdiri dari 3 itu, ada TPB, kemudian ada KEK dan kemudian ada FTZ. FTZ ya Pak ya. Di TPB sendiri ada variasi, mulai dari kawasan berikat, gudang berikat, pusat logistik berikat, toko bebas bea, tempat penyelenggaraan berikat, dan yang mungkin sekarang mungkin masa depan akan, dan ini kebutuhan akan muncul meskipun ada di PP-nya, itu adalah kawasan daur ulang berikat. Tapi sampai sekarang PMK-nya sepertinya masih di dalam penyusunan. Nah, itulah varian-varian yang tadi fasilitas kepabeanan, dan masing-masing punya maksud dan tujuan dan kemudian skema-skemanya, termasuk jenis-jenis fasilitas yang diberikan atas masing-masing skema tersebut. Gitu, berarti memang fasilitas kepabeanan itu pemerintah berusaha untuk memprovide gitu ya, untuk segala bidang itu bisa memanfaatkan atas fasilitas kepabeanan itu. Iya. Nah, lalu tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana fasilitas itu atau konsepnya gitu. Nah, untuk tadi kan Bapak sebutkan ada 3 jenis gitu, ada yang berbasis kawasan itu ada TPB, ada FTZ, kemudian ada KEK. Iya. Nah, kalau kita sekarang berbicara tentang Cikarang ini kan paling banyak ataupun yang sekarang ada itu Pak, itu kan TPB. Nah, itu seperti apa Pak? Apa pembentukannya ataupun mungkin yang kenapa cocok di Cikarang gitu Pak? Ya. Sebelum sampai ke Cikarang ya, mungkin kita mesti lihat ke konsep besarnya dulu ya, TPB. Tadi saya sampaikan bahwa TPB, tempat penimbunan berikat, itu adalah sebuah konsep fasilitas penangguhan bea masuk berdasarkan undang kepabeanan atas sebuah kawasan gitu ya, kawasan bangunan gitu ya, atau tempat gitu ya, yang kemudian diberikan penangguhan bea masuk di dalam konteks kepabeanan. Nah, namun demikian sebelum masuk kenapa kemudian cocok di Cikarang ini. Namun demikian di dalam perkembangannya sesuai dengan PP tahun 2009 nomor 32 ya, PP 32 tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat itu, maka kemudian Menteri Keuangan atau pemerintah karena ini peraturan pemerintah
mulai mengembangkan atau memperluas insentif itu bukan saja kemudian menjadi sebuah insentif kepabeanan, tapi sudah menjadi insentif fiskal. Jadi kalau kita membaca TPB itu adalah insentif fiskal. Itu PP 2829 itu. Dan kemudian sampai ke Permendak tentang ketentuan impor, ketentuan ekspor itu juga ditegaskan itu yang berbasis kawasan yang kemudian dia eligible untuk mendapatkan fasilitas TPB gitu atau fasilitas